Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, semangat sekali ya untuk hari ini kita bertemu dengan fisika. Semangat ya. Untuk hari ini kita awali pelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini yang nggak masuk siapa ya? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran hari ini nanti kita sesuai dengan kesepakatan pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita akan ada praktek terkait dengan cara mengukur benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan alat ukur panjang ya. Sebelumnya saya review untuk materi kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, bagian-bagian dari jangka sorong. Terus belajar apa lagi? Mikrometer, skrup, dan mistar. Oke. Nah, untuk cara membacanya bisa atau belum bisa? Insya Allah sudah bisa. Saya cek dulu ya. Yuk kita bersama-sama. Yang pertama dulu bisa dilihat di slide gambar apa ini? Mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup terdiri dari dua skala, skala utama dan skala nonius. Nah, untuk skala utamanya berapa ini? Dari 5 ini 6, 7, 8. 8 apa satuannya? Milimeter. Selanjutnya untuk skala noniusnya 10, 15 tepat di sini berarti berapa? 19. Untuk hasil pengukurannya berarti berapa? 8,19 mm. Oke. Selanjutnya untuk yang jangka sorong. Jangka sorong juga sama, ada skala utama dan juga skala nonius. Bisa dilihat kemarin untuk menentukan NST-nya, berarti ini NST-nya berapa ini? 0,05. Oke, 0,05. Hasil pengukuran dari skala utamanya berapa ini? Sebelum angka 0 berarti 2,2. Untuk skala noniusnya berapa ini? Yang sejajar mana ini? 8 ya. 8 berarti hasilnya 2, skala utamanya berapa? 2,2. Skala noniusnya 8. Berarti 2,28. Dan pengukuran. Seberapa penting pengukuran itu menurut kalian? Menurut kalian penting nggak pengukuran di kehidupan kita sehari-hari? Penting. Pernah punya pengalaman terkait pengukuran? Pernah? Siapa yang pernah punya pengalaman? Coba mau cerita? Siapa? Akil? Enggak. Siapa yang mau cerita yuk? Punya pengalaman apa dengan pengukuran? Ini ya, kita saksikan dulu videonya. Sains membuatku bisa melihat dunia begitu luas.
memiliki dua teman sekelas bernama Rudy dan Dani. Kami semua sering sekali bermain bersama. Pada suatu sore hari, kami berjalan-jalan ke kompleks dan menemukan sebuah pohon mangga yang tinggi sekali. Pohon mangga ini daunnya lebat, buahnya banyak. Nah, kami kawanku ini merasa ingin sekali mengambil buah itu. Tetapi kami takut pemilik pohonnya tidak mengizinkan. Tiba-tiba, taman pemilik pohon menghampiri kami dan berkata, "Silakan adik-adik, jika kalian ingin mengambil buahnya. Akan tetapi, Mama tidak memiliki tongkat galak untuk mengambilnya. Jika kalian mau, silakan satu anak memanjat pohon ini. Kebetulan, Mama tidak ingin dua buah ya. Tapi, Mama tidak bisa memanjat karena kaki Mama sedang sakit." Karena di antara kami bertiga, postur tubuhku paling ideal untuk memanjat. Ya, akhirnya aku pun memanjat. Akan tetapi, di tengah mahal pohon, aku tidak bisa meraih buah mangga yang terlihat segar-segar sekali. Kemudian, aku meminta Rudy untuk mencarikan 9 batang yang kira-kira panjangnya 5 jengkal panjang. Aku perhatikan dari atas, kami sedang mengukur batang kayu yang akan aku gunakan dengan jengkal sendiri. Tak lama kemudian, kami memberikan batang tersebut padaku. Setelah batang itu di tangan saya, ternyata panjangnya masih tidak cukup untuk meraih mangga yang segar itu. Aku terus berusaha meraihnya sampai tanpa sadar kaki kiriku menopang sebuah batang pohon yang sudah rapuh dan aku pun terjatuh. Tapi bodoh sekali, tepat di bawahku ada kolam ikan yang cukup dalam, sehingga aku tidak terluka sedikit pun. Tapi kan seluruh tubuhku jadi basah. Dari video yang sudah kalian tonton bersama, kira-kira apa yang bisa dipetik? Coba, siapa yang mau berpendapat? Isinya apa tadi videonya? Pentingnya suatu pengukuran. Nah, tadi bilangnya sekian jengkal, ternyata jengkalnya Afi itu berbeda dengan jengkal. Iya, ada yang pernah punya pengalaman yang sama? Pernah? Mungkin titip celana mamahnya, "Ma, belikan celana panjangnya berapa? 10 jengkal, Ma." Nah, dari pasar mamanya beli 10 jengkal. Nah, ternyata lebih pendek karena jengkal kamu dengan jengkal mama itu tidak sesuai. Nanti kita akan belajar bagaimana mengukur benda-benda di sekitar kita menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, kemarin saya sudah membagi kelompoknya sesuai dengan kebutuhan gaya belajar kalian. Ada yang suka audio, kelompoknya Nisrina ya, suka audio, kemudian ada yang kinestetik, ada yang visual. Kemarin ada kelompoknya Gania ya, suka visual ya. Nah, nanti kita gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka bikin video, ada yang tertulis gitu ya. Nah, selanjutnya silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing, lebih ke depan ya. Mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 kelompok ya. Yuk, semuanya duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
Ini saya akan bagikan LKPD-nya terkait dengan pengukuran yang akan kalian lakukan hari ini. Nanti dibaca dulu, jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung atau diskusi dengan temannya, dengan kelompoknya ya. Itu semua ya. Selanjutnya, yuk diperhatikan dulu. Sering di kehidupan sehari-hari kita menjumpai alat seperti ini. Ini namanya alat apa? Apa ini yuk? Hah? Apa? Morbaut ya? Morbaut, oke. Ada yang nggak pernah lihat alat ini? Sering. Komponen apa ini? Berfungsi untuk apa? Untuk menyatukan suatu benda. Nah, tapi seringnya kita kehilangan pasangannya, ya enggak? Ada cewek, ada cowok. Nah, satu hilang. Otomatis kita harus mencarikan pasangan lagi, ya enggak? Nah, padahal misalnya ya di rumah kita punya seperti ini, ukurannya berbeda-beda, mulai dari yang kecil, yang sedang, hingga yang besar. Taunya pasangannya bagaimana biar cocok itu loh. Kan cari pasangan harus yang cocok, ya enggak? Nah, oke, caranya gimana Karim? Diukur dulu diameternya. Diukur diameternya. Diameter yang mana? Yang ini atau yang ini? Ayo yang ini apa yang ini? Yang panjang. Oke, nanti coba dipraktekkan ya. Ya, kesimpulannya ini menurut kalian penting nggak pengukuran di dalam kehidupan sehari-hari? Terus misalnya seperti pengukuran pada morbaut itu penting nggak? Kan gitu. Kalau penting alasannya apa? Terus untuk perbandingan dari ketiga alat ukur ini yang paling teliti menurut kalian yang mana? Kelebihan dan kelemahannya apa bisa dijelaskan? Jangka seorang. Pertama, buka pengunci. Lalu masukkan yang akan diukur. Setelah itu eratkan lagi pengunci. Kesalahan kalau 1 cm itu kan banyak sekali, tapi kalau terpautnya 0,5 mili itu kan kesalahan dari kita membaca kan juga bisa miring bacane, itu kan juga mengakibatkan kesalahan, itu ya. Terima kasih. Yeah. Yuk, kelompoknya Nisrina bisa dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkenalkan saya Nisrina dari nomor 28. Saya Rizky Pradi mengkaji akan mendapatkan video hasil ikuti kelompok kami mengenai pengukuran menggunakan pengukuran jalan panjang menggunakan meter setelah orang dari mikrometer. Videonya bisa dilihat dulu. Di play dulu. Berdasarkan pengukuran yang kami lakukan, ada beberapa besaran yang tidak bisa diukur tidak sesuai. Pertama adalah pengukuran diameter luar tutup botol menggunakan mikrometer sekrup karena diameter tutup botolnya itu terlalu besar, jadi mikrometer sekrupnya tidak bisa mengukur. Dan kedua, kedalaman tutup lebam, nggak bisa menggunakan mikrometer sekrup karena memang bukan bidangnya. Selanjutnya, alat ukur manakah yang paling akurat? Menurut kami alat ukur yang paling akurat adalah mikrometer sekrup karena memiliki resolusi tinggi hingga 0,01 mm atau lebih, menggunakan sistem ulir sekrup yang memungkinkan pengukuran sangat halus serta dilengkapi reset yang mencegah tekanan berlebihan sehingga hasil pengukurannya konsisten dan presisi. Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut?
Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Jangka sorong lebih cocok dan paling tidak cocok adalah menggunakan mistar karena tingkat ketelitian yang sangat rendah. Untuk mengetahui ukuran baut secara tepat dengan menggunakan bantuan alat jangka sorong. Berikut ini merupakan cara mengukur baut dengan menggunakan jangka sorong. Yang pertama yaitu hanya dengan menggunakan rahang atas dari jangka sorong. Kemudian rapatkan rahang atas tersebut dan diletakkan pada baut yang akan diukur. Yang ketiga yaitu juga jika sudah bisa menarik rahang, geser hingga kedua rahang menempel. Yang keempat yaitu tekan bagian dalam benda dengan memastikan bahwa dinding bagian dalam tegak lurus dan jangan sampai miring. Dan yang kelima yaitu setelah itu Anda bisa mengetahui ukuran baut dengan melihat angkanya. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah pengukuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan hasil praktik kami, didapatkan hasil bahwa mikrometer skrup merupakan alat ukur yang paling teliti. Namun dengan panjang yang terbatas, sehingga tidak semua sampel benda yang kami bawa dapat diukur menggunakan mikrometer skrup. Sekian, terima kasih perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompoknya Nesrina ya yang pakai video untuk presentasinya. Bisa dilihat bahwa untuk hasil pengukurnya gimana ini? Hampir sama ya. Untuk jangka sorong, mikrometer skrup sama mistar. Oke, tidak ada selisih banyak di antara ketiganya. Untuk selanjutnya kelompoknya siapa yang mau maju? Yang mau presentasi kelompoknya siapa? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran besaran panjang menggunakan alat ukur mistar, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Pada praktikum kita kali ini itu ada beberapa tujuan, alat dan bahan, serta langkah percobaan yang sudah tertera pada PPT kami. Tetapi kami akan menjelaskan lebih spesifik untuk hasil pengukuran yang sudah kami lakukan. Untuk tabel percobaan kami, panjang balok yang diukur dengan mistar hasilnya yaitu 20, mm, menggunakan jangka sorong hasilnya 20,3 mm, dan dengan menggunakan mikrometer skrup hasilnya 20,35 mm. Menggunakan diameter mur baut hasilnya menggunakan mistar 9 mm dan menggunakan jangka sorong hasilnya 10,7 mm, sedangkan menggunakan mikrometer skrup hasilnya 10,8 mm. Selanjutnya benda yang kami ukur yaitu diameter tutup botol. Yang pertama menggunakan alat ukur mistar, kami menemukan hasil pengukurannya adalah 32 mm. Jangka sorong hasilnya adalah 30,8 mm. Dan pada mikrometer skrup tidak kami temukan hasilnya karena diameter tutup botol itu terlalu panjang dan mikrometer skrup itu tidak bisa dan tidak muat untuk mengukur benda tersebut. Uang koin. Hasil dari pengukuran mistar adalah 24 mm. Dengan jangka sorong hasilnya adalah 24,6. Dan menggunakan mikrometer skrup hasilnya adalah 24,44. Lalu yang terakhir adalah benda yang kami ukur ada solatip menggunakan alat mistar
hasilnya adalah 39 mm, jangka sorong 38,8 mm, dan mikrometer skrup tidak kami temukan hasilnya karena diameter solatif itu terlalu panjang untuk diukur mikrometer skrup. Jadi dia cuma bisa diukur pakai mistar dan jangka sorong. Lanjut. Selanjutnya adalah Analisis data. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Besaran apa saja yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Jelaskan mengapa alat ukurnya tidak sesuai. Untuk besaran yang diukur dengan alat ukur itu sesuai untuk mengukur besaran panjang. Akan tetapi ada beberapa benda yang tidak dapat diukur dengan salah satu alat ukur karena diameternya itu terlalu panjang. Seperti tutup botol yang sudah dijelaskan tadi, itu tidak bisa diukur menggunakan mikrometer skrup karena diameternya terlalu panjang. Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut? Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Alat ukur yang cocok untuk mengukur diameter baut adalah mikrometer skrup, karena mikrometer skrup memiliki NST yang lebih teliti untuk benda-benda kecil. Dan untuk yang tidak cocok itu adalah mistar karena itu hasilnya akan kurang teliti. Menurut kalian, bagaimana cara mengukur baut yang benar? Jika menggunakan jangka sorong, yaitu alat yang biasa digunakan untuk mengukur fisika, itu dengan cara memasukkan baut ke dalam rahang atas jangka sorong, lalu rapikan rahang atasnya, pastikan permukaan baut tegak lurus dengan rahang jangka sorong, lalu cocokkan angka pada ukuran jangka sorong. Lalu ada kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan dari penelitian itu adalah pengukuran besaran fisik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat memastikan akurasi dan kesesuaian dalam berbagai aplikasi. Misalnya dalam pengukuran mur dan baut, pengukuran yang tepat diperlukan untuk memastikan ukuran mur sesuai dengan baut yang akan digunakan. Dan dalam mengukur itu tidak semua benda bisa diukur menggunakan ketiga alat tersebut. Contohnya mikrometer skrup itu terbatas untuk mengukur benda-benda yang besar, contohnya tutup botol itu, terus solasi dan lain-lain. Dan untuk dari ketiga alat ukur itu yang paling teliti adalah mikrometer skrup karena memiliki NST atau ketelitian yang paling kecil dari benda lainnya, yaitu 0,01 mm. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Fajarina Melinda, nomor absen 12 dari kelompok 7, ingin bertanya. Yang pertama, hasilnya hampir mirip antara jangka sorong dan mikrometer skrup. Dan yang kedua, antara jangka sorong dan mikrometer skrup hasilnya jauh dikarenakan faktor apa yang menyebabkan hasil pengukuran berbeda? Terima kasih. Jadi pertanyaannya gini ya, fakta itu kan dilihat dari jangka sorong sama mikrometer skrup. Yang pertama kan hampir sama ya. Yang kedua itu angkanya kok berbeda, kenapa gitu ya? Nah itu faktor apa yang mempengaruhi? NST juga penataan dalam berdasarkan hasil mengukur kami itu angkanya berbeda karena NST pada alat ukurnya juga berbeda, serta cara kami peletakan bendanya di alat ukur itu juga pasti ada
sedikit perbedaan, maka dari itu angkanya itu berbeda, serta alat ukurnya juga berbeda yang memiliki ketelitian berbeda. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat kelompok kedua. Beri aplaus dulu ya. Udah pada lemas ya, capek? Capek? Nah, untuk presentasinya yang lainnya minggu depan enggak apa-apa ya, karena waktunya juga sudah selesai. Masih kurang beberapa kelompok, kita lanjutkan minggu depan. Tapi untuk LKPD-nya sementara kita kumpulkan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Nanti dikumpulkan ya. Yuk, sudah semuanya yuk, bisa terfokus? Bisa terfokus ya semuanya, diperhatikan dulu. Nah, dari hari ini kita sudah belajar terkait apa pembelajaran hari ini? Pengukuran apa? Jangka sorong, mikrometer skop dan mistar. Ya, kita sudah mencoba untuk mempraktekkan cara mengukur suatu benda menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop. Dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, menurut kalian alat ukur yang paling akurat apa? Mikrometer skop. Alasannya apa? Karena nilai Skala terkecilnya. ya, jadi karena nilai skala terkecilnya atau NST-nya itu paling kecil. Kita menggunakan NST mikrometer skop berapa? 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong tadi pakainya berapa? 0,02 dan 0,05. Kenapa ini? Loh. Sudah panas. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Nggak ada? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita refleksi dulu ya. Yuk tarik tangannya ke atas semuanya. Tarik nafas. Yuk sampai kenceng, sampai rileks. Hembuskan yuk. Ya yuk, rileks semua, sudah rileks? Sudah. Istirahat, atau sudah pengen istirahat. Nanti setelah ini kita ngisi refleksi dulu ya, refleksi diri kalian terkait dengan pembelajaran hari ini bagaimana, menurut kalian menyenangkan atau tidak. Nanti saya kirimkan melalui Google Form. Nanti diisi, kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita siapkan pengukuran berulang. Belajar dulu pengukuran berulang, minggu depan kita praktek pengukuran berulang. Gitu ya. Ini saya share dulu ya untuk Google Form-nya ya. Oke. Ya, kita presentasi dulu 1 jam buat presentasi, kemudian jam berikutnya kita mencoba untuk belajar praktek pengukuran secara berulang. Ya, besok masih kelompokan lagi. Gitu nggih? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini saya akhiri, nanti Google Form-nya diisi. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kembali.